Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung tinggi nilai Pancasila yang luhur niscaya dalam sehari-hari. Pemirsa, kita masih berbicara tentang peradaban politik Nusantara Indonesia. Kali ini kita kembali pada sabdana yang ke-16.014, Hikmatokrasi tak berkoalisi, bagian ke-7. Negara tanpa koalisi tetap ada dinamika berbangsa. Dinamika berlomba dalam kebajikan untuk membangun negara. Pembangunan berkelanjutan dengan visi dan misi sama. Visi dan misi dalam pembukaan konstitusi negara. Calon presiden tak perlu mencari-cari yang tersedia. Calon presiden bersama calon menteri fokus berencana, rencana strategis dijadikan garis besar haluan negara. Kampung Celaket, Hadiningrat, Kota Malang, 26 Juli tahun 2022. Pemirsa, sebelum menganalisis data yang kami sajikan di dalam sabdana, mari kita sejenak menengok karya Plato dalam Republik, di mana karya ini kalau kita lihat dari sistematika penulisan buku, maka tentu saja jika dibandingkan sekarang jauh berbeda. Namun esensi di dalam dialog Republik itu sungguh sangat mendasar, setidaknya dengan latar peradaban politik Athena ketika itu. Salah satu yang disajikan oleh Plato yakni adalah mengapa dari pribadi yang demokratis menjadi tirani. Kemudian di dalam dialog panjangnya tersebut, mereka pun sepakat bahwa pribadi-pribadi yang tadinya demokrasi atau demokrat berubah menjadi tirani karena peran oligarki. Pada saat itulah maka terjadi carut-marut karena demokrasi mengandalkan massa dan massa dikendalikan oleh oligarki. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hikmatokrasi menawarkan sistem pemerintahan yang berdasar Pancasila tanpa koalisi partai politik. Negara tanpa koalisi tetap ada dinamika berbangsa. Tidak perlu khawatir ketika kita merujuk pada tatanan rumah tangga. Kalau kita mencoba mengikuti
alur pola pikir yang disampaikan oleh para filsuf Yunani hingga Eropa, bahkan sebelum Eropa hadir, Rasulullah Muhammad SAW memberikan corak bahwa peradaban itu dimulai dari diri sendiri. Ibda' binafsik. Jadi membangun peradaban manusia, membangun peradaban masyarakat itu dimulai dari diri sendiri. Dan diri itu harus memiliki moralitas luhur yang tinggi. Sehingga masing-masing anggota komunalitas ataupun society ataupun masyarakat termasuk di dalamnya pranata sosial maupun institusi pendidikan bahkan sampai pemerintahan idealnya dihuni oleh orang-orang yang luhur budi pekertinya. Dan keluhuran budi pekerti itu bertaut antara nilai religius yang dianut oleh masyarakat dan nilai-nilai tradisi budaya yang dianggap luhur oleh anak bangsa. Dan setiap anak bangsa di dalam kesamaannya juga ada bineka yang mewarnainya. Karena itulah maka tanpa koalisi partai politik pun, jika masing-masing pribadi memerankan diri, terutama yang usia produktif, ya dari usia pemuda sampai dengan usia 70 bahkan 90 tahun lebih pun, mereka yang sehat, orang tua kita yang sehat, dan para pemikir senantiasa bisa menggulirkan, menorehkan bahkan hasil pemikirannya dengan bagus ya, untuk disumbangkan pada bangsa dan negara. Tanpa koalisi, sangat jelas di dalam sholat yang ditegakkan mukminin dan mukminat di masjid ataupun musola, surau dan yang lainnya. Mengapa? Karena di dalam sistem sholat berjamaah, siapapun yang memiliki kepiawaian di dalam fikih sholat, tentu termasuk di dalamnya adalah adab atau tasawuf dan tauhid di dalam sholat, maka merekalah yang berhak menjadi imam. Namun betapapun imam itu sungguh soleh dan memiliki keistimewaan, maka ketika dalam posisi tidak mampu melanjutkan karena terhalang secara syar'i, mungkin suaranya yang paro atau tidak sampai, maka tanpa diminta pun imam akan undur diri dan digantikan oleh yang berada di belakangnya. Karena itu setidaknya 3 orang sampai 7 orang di belakang imam di dalam masjid-masjid yang jamaahnya besar adalah orang-orang atau jamaah yang mampu untuk meneruskan pekerjaan imam. Dinamika berlomba dalam kebajikan untuk membangun bangsa negara tetap ada. Karena apa? Masing-masing orang berlomba untuk kebajikan. Dan setiap kebajikan itu memiliki nilai dan pesona kemuliaan. Karena itu tidak perlu ada koalisi. Karena koalisi itu seringkali pendapat-pendapatnya itu menabrakkan diri pada mereka yang sedang berkuasa. Dan yang sedang berkuasa menabrakkan dirinya untuk membela
tahta yang sedang di dalam kuasa atau kemenangannya. Pembangunan berkelanjutan dengan misi dan misi yang sama, dengan visi dan misi yang sama. Karena misi, visi dan misi bagi presiden, pemerintah Indonesia, level manapun, mulai dari pusat sampai tataran yang terendah adalah kelurahan ataupun pemerintahan desa, maka visinya adalah untuk kemerdekaan sekaligus mengenyahkan segala bentuk penjajahan. Dan misinya jelas, melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia sampai mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Dilambari oleh ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah niscaya. Jadi bagaimana visi dan misi di dalam pembukaan konstitusi negara itu diejawantahkan oleh calon presiden dan wakil presiden, dan mereka tidak perlu mencari-cari visi dan misi dan tidak perlu membangun jargon-jargon yang hanya selintas saja lewat dalam pentas politik. Peradaban itu sesungguhnya adalah tradisi budaya di mana terintegrasi antara nilai religius dan nilai-nilai tradisi budaya yang ada di dalam masyarakat bangsa kita. Karena itu, sungguh sangat bijaksana jika calon presiden termasuk di dalamnya wakil presiden bersama calon menteri fokus pada rencana. Jadi, jika Plato di Athena sana sebelum Masehi punya mimpi-mimpi besar, mengapa kita sebagai akademisi, sebagai ilmuwan, sebagai cendekiawan tidak boleh mimpi? Boleh kita mimpi sepanjang kita tidak merusak mimpi itu dalam sistem bernegara dan berbangsa. Dan mimpi kita yakni adalah calon presiden, wakil calon presiden, ini harus ketika kampanye niscaya bijaksana jika disertai calon-calon menteri koordinator dan calon-calon menteri. Sehingga tidak perlu nanti ketika sudah menjadi presiden dan wakil presiden masih sibuk untuk mencari menteri. Dan semoga siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden kelak itu merupakan teamwork, tim kerjasama yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang nilai-nilai luhur Pancasila yang kami kemas menjadi sistem hikmatokrasi itu lebih real, lebih nyata. Karena itu presiden, wakil presiden atau tepatnya calon presiden, calon wakil presiden bersama calon menteri-menterinya, bukan gigi mongso, bukan menghisap jempol, supaya rakyat itu tahu memilih kualitas tim kerjasama dalam lembaga kepresidenan itu. Dan supaya rakyat juga tahu bahwa presiden itu bukan pribadi, tetapi presiden, wakil presiden itu adalah lembaga yang dipimpin oleh dua orang, dibantu oleh para menteri-menterinya. Karena itu, rencana strategis yang disusun oleh calon pemimpin bangsa ini hendaknya dijadikan garis-garis besar haluan negara
setidaknya 5 tahun ke depan, jika mampu sampai dengan 10 tahun ke depan, jika mampu 15, 20, 25 tahun ke depan. Bahkan jika mampu silahkan lebih dari itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimpi ini adalah mimpi di mana kita berupaya untuk mengaktualisasi dan menginovasi pemikiran-pemikiran besar, teladan sikap dan perilaku politik yang sangat bijaksana, yang pernah ditata jejakkan dan ditorehkan menjadi karya yang terindah, sehingga Indonesia berdasarkan Pancasila, berideologi Pancasila. Mereka adalah pendiri bangsa yang ada di dalam BPUPK, PPKI, termasuk di dalamnya sekali lagi Panitia 8 dan Panitia 9. Betapapun kecilnya peran anggota badan-badan ataupun panitia yang kami sebut tadi, sangat besar bagi bangsa negara ini. Karena itu jika ada politikus yang rakus sahabat politiknya untuk mencoba menganggap remeh peran dari anggota BPUPK, PPKI, Panitia 9, Panitia 8, sungguh dia sangat tidak dewasa dan belum di dadanya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dijiwai nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa, peradaban, persatuan hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga ke depan sistem hikmatokrasi dapat diwujudkan dalam pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Jika dasar negara sangat berbeda dengan bangsa-bangsa lain, maka menjadi niscaya hikmatokrasi berbeda dengan negara bangsa yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan senantiasa bersama kita dan seluruh makhluk di bumi yang tampak maupun yang tersembunyi akan mendukung upaya-upaya mulia berdasar Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin.